Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rusmi. Di video kali ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela dan nifaq. Baiklah anak-anak soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan kepada video berikutnya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbighfirli ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, contoh menghindari akhlak tercela dan nifaq ada dalam surat At-Taubah ayat 119, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Apa itu nifaq? Nifaq artinya tidak jujur dan munafik. Berbeda antara perkataan dan perbuatan. Di depan terlihat baik, tapi di belakang berbohong. Nifaq adalah akhlak tercela yang dibenci Allah. Sifat tercela dalam Islam yang menggambarkan ketidaksesuaian antara apa yang diperlihatkan dengan apa yang disembunyikan, baik dalam hal keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun sikap mental. Nifaq tergolong sebagai perilaku yang berpura-pura atau ingkar. Ciri-ciri orang yang munafik. 1. Berbicara. Jika berbicara, ia berbohong. 2. Berjanji. Jika berjanji, ia mengingkari. 3. Amanah. Jika diberi kepercayaan, ia berkhianat. Pernahkah kamu melakukan salah satu dari itu? Mari kita berhati-hati. Nah, contoh dari berbicara ya, jika berbicara ia berbohong. Apa dia berbicara kepada kita si A, di belakang kita B. Itu contoh yang orang-orang termasuk orang-orang munafik. Berjanji. Jika berjanji ia mengingkari. Contoh janji. Dek, kita nanti pulangnya sama-sama. Wadah waktunya pulang dia terlebih dahulu ya, pulang duluan. Itu tidak menepati janji. Nah, yang 3 amanah. Jika diberi kepercayaan ia berkhianat. Contoh ya. Dek, tolong ini sampaikan kepada orang yang dituju. Nah, nitip ya ini sesuatu, misalkan bingkisan. Hari ini juga kamu harus langsung diberikan kepadanya. Pas besoknya dia baru ingat. Tidak ingat bahwa dia itu ya titipan bingkisan buat seseorang. Dia lupa. Dia tidak bisa dipercaya sama orang yang menitipkan bingkisan. Pernahkah kamu melakukan salah satu dari itu? Mari kita berhati-hati. Akibat buruk nifaq, dijauhi teman. Teman tidak percaya dan menjauhimu. Kenapa? Karena mereka tidak suka. Dia sering berbohong. Nah, enak nggak hidup sendiri? Nggak enak. Makanya kita harus selalu bisa dipercaya. Karena kenapa? Manusia itu makhluk sosial. Makhluk yang saling membutuhkan. Dibenci Allah dan Rasul. Nifaq tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Karena nifaq perbuatan tercela, perilaku yang berpura-pura atau ingkar, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan tindakannya. Itulah kenapa dibenci Allah dan Rasul. Salah satu nifaq yaitu dosa besar, mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah, paling besar. Nifaq, perbuatan tercela ya. Hati gelisah, hati tidak pernah tenang dan merasa takut terus. Takut ketahuan karena dia sudah dijauhi teman, dibenci Allah, dosa besar, membuat hatinya gelisah. Berusahalah kita membuat hidup kita jujur, tidak berbohong, tidak munafik ya. Harus lebih baik lagi. Karena kehidupan kita itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Insya Allah kalau kita melakukan pedoman itu hati kita akan tenang.
Contoh kisah anak yang jujur. Seorang anak mengaku salah meskipun takut dimarahi oleh guru dan temannya. Kejujuran itu membawa kebaikan dan membuat hati tenang. Contoh, seorang anak menemukan dompet di jalan. Dia bagaimana dia ini mau jujur kepada guru dan temannya. Dia takut dimarahi, nggak jujur, dia takut juga hidupnya nggak tenang. Pada akhirnya si anak itu datang ke ibu guru, "Bu, saya menemukan dompet ini di jalan. Ini dompetnya." Barulah anak itu merasa tenang. Nah, nomor satu, kejujuran itu membawa kebaikan dan membuat hati tenang. Merasa plong kalau sudah jujur. Bagaimana menghindari nifak? Katakan jujur, menepati janji, jaga amanah. Katakan jujur, katakan yang sebenarnya walaupun itu sulit. Katakan apa yang sebenarnya walaupun itu sulit. Terus terang, disampaikan agar hati kita merasa tenang. Menepati janji, jangan pernah mengingkari janji yang dibuat. Contoh, misalkan salah satu siswa, jika aku mendapatkan juara prestasi atau dapat ranking, aku akan mengasih ke guruku sesuatu atau bingkisan. Nah, setelah dia mendapatkan bingkisan, setelah dia mendapatkan ranking atau prestasi, dia lupa tidak menepati janjinya. Nah, itu salah satu mengingkari janji. Jaga amanah, rawat kepercayaan orang lain dengan baik. Nah, salah satunya kita harus amanah, rawat kepercayaan orang lain. Jangan sekali-kali kita mengkhianati kepercayaannya. Sekali kita mengkhianati, kita berbohong seumur hidup, kita tidak akan pernah dipercaya sama orang-orang. Dengan demikian, kita menjadi pribadi yang terpercaya dan soleh. Contoh perilaku jujur di sekolah dan rumah. Di sekolah contohnya, tidak mencontek saat ujian. Nah, sebisa-bisa kita anak-anak harus mengisi saat ujian, tidak boleh menengok kanan kiri. Nah, yakinlah bahwa kita bisa berusaha mengisi saat ujian. Nah, terus mengakui kesalahan sendiri. Apa mengakui kesalahan sendiri? Mengakui kesalahan sendiri. Nah, suatu hari ada anak yang biasanya menyembunyikan tas si teman. Ya, temannya kelabakan mencari tas. Kemana ini tasku? Hei kamu, tasku kemana? Kayaknya kamu tadi yang ada di kelas. Enggak, aku enggak menyembunyikan tas kamu. Pada akhirnya dia merasa merenung, merasa kesalahan. Lah, datanglah kepada temannya dan mengambil tasnya. Ini tas kamu, maafkan aku sangat salah kepadamu. Iya, tas kamu aku umpetin. Nah, itulah mengakui kesalahan sendiri. Harus berlaku jujur ya, Nak. Terus mengembalikan barang pinjaman. Lagi ujian, biasanya anak-anak lupa ya. Anak-anak lupa membawa pensil. Terus minjem kepada temannya. Hei, Dan, aku minjem dong pensil kamu. Nah, dipinjemin pensil. Pada saat mengembalikan, dia tidak mengembalikan barang pinjamannya. Mana pensilku? Tolong kembalikan. Nah, itu. Ini pensilmu, aku kembalikan. Itu salah satu mengembalikan barang pinjaman. Harus kalau meminjam sesuatu atau apapun itu berbentuk pinjaman, kita harus cepat mengembalikannya biar kita dapat dipercaya sama orang lain. Contoh kelakuan di rumah, jujur kepada orang tua. Ya Nak, kamu harus berlaku jujur kepada orang tua. Dari sekolah dapat nilai 70, ditanya sama orang tuanya, Dan dapat nilai berapa kamu? Dapat 70 Bu, tapi tolong Ibu jangan marah.
Kata ibunya gimana? Enggak, ibu enggak marah, ibu enggak memaksakan nilai kamu harus dapat segitu. Itu berkat kemampuanmu, ibu sangat menghargai kemampuanmu, nak. Itu salah satu jujur kepada orang tua. Membantu ke pekerjaan rumah. Salah satunya apa, nak? Bekas makan, harus dicuci piringnya ya. Bekas minum, kamu cuci gelasnya, taruh di tempatnya. Lihat lantai kotor, bantuin ibu. Di lantai itu disapu. Disapuin, bantuin menyapu rumah, menyapu halaman. Itu salah satu membantu pekerjaan rumah. Tidak berbohong soal nilai. Kembali lagi, tidak berbohong soal nilai. Biasanya kalau di sekolah itu saling tanya, kamu dapat berapa nilainya? Kamu dapat berapa nilainya? Berhubung malu dan gengsi sedikit, kamu dapat nilai berapa? Aku nilai 80, padahal itu cuma 70. Yang jujur, kalau 70 ditanya sama teman, kamu dapat nilai berapa? 70. Alhamdulillah, itu salah satu perbuatan yang jujur, nak. Jangan dilebihkan. Kalau dilebihkan, itu termasuk perbuatan tercela. Rugi bagi dirimu. Karena apa? Karena tidak dipercaya sama temannya lagi. Walaupun kamu melakukan kejujuran, kalau sudah kamu berbohong, selamanya tidak akan pernah dipercaya sama teman. Karena ragu bahwa dia itu dulunya pernah berbohong. Jadi tidak boleh berbohong. Jadilah anak yang jujur. Jujur itu hebat. Jujur itu mulia. Jadi anak saleh dan solehah, menjauhi nifak. Allah sangat menyayangi orang yang jujur, ya. Sangat-sangat menyayangi. Jauhilah kelakuan yang tidak bisa dipercaya, kelakuan bohong, berdusta, munafik, segala macam itu kita harus hindari dan jauhi. Mari kita selalu jujur dalam hidup. Biar hati kita tenang, hidup kita tenang. Semangat!